Hari ini, pertama kalinya aku akan bertemu dengan anak-anak didikku di tahun ajaran baru. Aku sangat bersemangat, meskipun masih dilakukan secara virtual. Semoga kalian juga bersemangat memasuki kelas yang baru. Sebelum berangkat ke sekolah, ingat, pakai masker supaya terhindar dari COVID-19. Ayo kita berangkat. Sampai sekolah, kita wajib menjalankan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan memakai sabun, cek suhu tubuhmu. Jika di bawah 36,5 derajat, berarti kita sehat. Sementara kita salamnya gak pakai jabat tangan dulu ya, dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Jaga kesehatanmu ya, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan sempatkan untuk berjemur di pagi hari. Lihat, ayat inilah yang mendasari pendidikan di SMP Masehi ini. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Di sekolah ini, kita akan diajarkan untuk menjadi generasi pemimpin yang berkarakter ilahi, berwawasan luas, dan bertanggung jawab sehingga berguna bagi bangsa. Caranya dengan mengembangkan budaya sekolah yang berdasarkan landasan nilai-nilai Kristiani, menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berintegritas, mengembangkan kemampuan peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensinya, memperlengkapi dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan zaman secara bertanggung jawab, dan menjalin kerjasama antar warga sekolah, orang tua, dan pihak lain yang terkait secara sinergis. Inilah ruang belajar yang mungkin sudah kalian rindukan setelah hampir 2 tahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita akan menyimak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Masehi Temanggung. Silahkan Miss Lili. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Jika hari ini kita masih diberi kesehatan, berkat yang luar biasa, bisa bersama-sama mengikuti MPLS ini meskipun secara online. Anak-anakku kelas 7 yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat bergabung dengan SMP Masehi Temanggung. Untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9, selamat, kalian sudah naik 1 tingkat. Tetap semangat dalam situasi pembelajaran daring. Semoga keadaan semakin membaik sehingga dapat diterapkan pembelajaran new normal. Tetap semangat dan selamat berbakti. Setelah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini resmi dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, sekarang kita akan beribadah bersama. Ayo, siapkan Alkitab kalian dan ikut bernyanyi dengan semangat ya. Ya, shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana liburan tahun lalu, ya kan? Tahun ajaran lalu, ya. Hari ini kita sudah memasuki tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini ada siswa-siswa baru, teman-teman baru ya, yang nantinya besok kalian bisa berkenalan dengan mereka saat tatap muka. Nah, untuk mengawali tahun pelajaran baru, kita akan mulai dengan ibadah untuk mensyukuri ya hari-hari kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini
dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami mau memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ya, untuk lebih bersemangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lebih dari pemenang. Oleh kuasa dan
naik kelas, ada yang masuk ke kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, untuk itu kita akan memuji lagi untuk membesarkan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Karena semua apa yang terjadi dalam diri kita itu karena Tuhan dengan semua keajaibannya.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan banyak berterima kasih karena Engkau telah melawati setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami juga menjadi lembut karena pujian kami kepadamu telah membaca tanah hati kami untuk Engkau taburi dengan firman Allah. Urapi hambamu yang siap menaburkan benih firman-Mu buat kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami rindu firman-Mu tertanam dan termetera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, izinkan saat ini Miss Evi yang akan sharing dengan kalian tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Miss Evi mau buka dulu maskernya ya. Karena di sini tidak ada teman-teman Miss Evi yang lain, jadi aman. Ya, puji Tuhan. Selamat datang untuk adik-adik kelas di kelas 7. Nah, kalian sudah bergabung di SMP Masehi Temanggung mulai hari ini. Kalian punya kakak-kakak kelas yang sangat baik-baik, ya kan? Kelas 8 dan 9. Puji Tuhan, kita semua satu keluarga, kita semua bersaudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kali ini, yaitu Impactful Leader. Leader, pemimpin. Siapa pemimpinnya? Apakah kita jadi pemimpin? Nah, kalau kita lihat dari definisinya, pemimpin adalah orang yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bisa melaksanakan apa yang dia katakan. Jadi misalnya, kamu bilang kepada adikmu, "Dek, ayo ke sini." Lalu tiba-tiba adikmu datang. Itu artinya kamu sudah memberikan pengaruh kepada adikmu untuk melakukan apa yang kamu instruksikan. Berarti kamu pun juga pemimpin. Nah, yang kalian bayangkan seorang pemimpin bukan hanya Pak Presiden, bukan hanya Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, tidak hanya itu, tetapi kita sendiri juga adalah seorang pemimpin. Yuk, katakan kepada dirimu sendiri, aku seorang pemimpin. Mana suaranya? Oke. Nah, sekalipun Miss Evi nggak mendengar langsung ya, tapi Miss Evi yakin semua yang di rumah kalian sudah mengatakan aku seorang pemimpin. Nah, bukan aku seorang kapiten ya, tapi aku seorang pemimpin. Tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah seorang pemimpin. Loh, Miss, aku belum bisa jadi apa-apa. Aku masih jadi siswa. Di rumah aku masih sebagai anak. Minimal kalian sudah bisa memimpin diri kalian sendiri untuk bersikap yang baik saat ini mendengarkan firman Tuhan. Itu juga contoh seorang pemimpin. Nah, kita belajar dari siapa? Tokoh Alkitab yang mana hari ini? Siapa pemimpinnya? Nah, kita lihat dulu video yang berikut ini. Kebun anggur Nabot, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Izebel, istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya.
Kemudian, semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi, Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Kalian sudah menyimak video yang baru saja ditayangkan. Ada contoh seorang pemimpin di Alkitab. Ya, namanya adalah Nebukadnezar. Mengapa dia disebut pemimpin? Ya pasti karena dia menjabat sebagai seorang raja. Raja, dia tidak hanya memimpin 1-2 orang, tetapi banyak sekali rakyatnya. Nah, rakyatnya sangat bergantung kepada keputusannya. Raja Nebukadnezar ini, dia melakukan satu kesalahan. Apa? Nah, satu hari dia melihat satu kebun yang sangat bagus, kebun anggur milik keluarga Nabot. Lalu dia menginginkan kebun itu. Boleh tidak kita punya keinginan? Boleh ya, dan itu wajar sebagai manusia. Aku pengen makan, boleh. Aku pengen minum, boleh. Aku pengen sekolah di Masehi, apalagi itu pasti boleh. Nah, tapi apa yang salah dari Raja Nebukadnezar ini? Saat dia menginginkan kebun anggur itu, dia bertanya kepada Nabot, Nabot, aku akan membeli kebun anggurmu. Aku akan menggantinya dengan kebun yang lain. Nah, tapi Nabot tidak bisa Raja, karena kebun ini milik keluargaku, warisan keluargaku, jadi tidak bisa aku berikan. Apa reaksinya Raja Nebukadnezar setelah itu? Ini bagian yang keliru sebagai seorang pemimpin. Setelah pulang ke istananya, Nebukadnezar ini dia langsung kesal, dia marah karena keinginannya ditolak. Yo, siapa yang kalau keinginannya ditolak sama mamahnya, sama papahnya menjadi marah-marah, jadi kesal dengan orang tuanya? Mah, aku tuh minta dibeliin HP yang merek ini, spesifikasinya seperti ini. Mamahnya bilang, tunggu ya nak, mama belum punya uang. Langsung marah-marah. Siapa yang begitu? Hati-hati, jangan sampai kita juga terjebak seperti Raja Nebukadnezar. Dia meresponi penolakan itu dengan marah. Lalu dia masuk ke kamarnya. Ya, Raja Nebukadnezar masuk ke kamarnya. Dia tidak mau keluar dari kamarnya. Bahkan dia tidak mau makan. Ya, apakah begitu sikap seorang pemimpin? Nah, ada yang senyum-senyum ini, jangan-jangan sama ini. Kalau lagi marah masuk kamar, tutup pintu, nggak mau makan. Aku nggak mau makan, mah. Wah, jadi ngambek. Ada yang begitu? Nah, semoga tidak ada ya. Di sini semua pemimpin yang hebat. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia melakukan respon yang keliru. Saat dia jadi ngambek, masuk kamar, tidak mau makan. Nah, istrinya, Ratu Izebel, jadi bertanya-tanya, kenapa Raja marah? Nah, ini dampak berikutnya. Izebel ini pasti menginginkan supaya Raja Nebukadnezar jadi ceria lagi. Maka dia mengusulkan, tenang Raja, kebun itu akan jadi milikmu. Dia mulai punya pemikiran-pemikiran yang jahat.
memfitnah Nabot di depan tua-tua, di depan pemuka-pemuka agama. Akhirnya Nabot ini dihukum mati. Nah, kita lihat ya, satu contoh seorang pemimpin, tetapi dia tidak berdampak yang baik. Karena keinginannya ditolak, Nebukadnezar ini menyebarkan dampak yang tidak baik kepada siapa? Yang pertama, dampak kepada dirinya sendiri tidak baik. Hatinya penuh dengan amarah, emosi yang meledak-ledak. Dia ngambek. Yang kedua, dampak kepada keluarganya. Siapa? Istrinya. Istrinya jadi berbuat salah, berbuat yang jahat, tidak hanya merencanakan kejahatan, tetapi akhirnya juga melakukan kejahatan itu sendiri. Nah, karena perbuatan yang salah dari Nebukadnezar, istrinya ikut bersalah. Berdampak lagi kepada siapa? Kepada para pemuka dan tua-tua. Kenapa? Karena mereka pun jadi ikut memfitnah Nabot, berbuat salah juga. Dampak lagi kepada siapa? Yang pasti merugikan Nabot, karena padanya Nabot difitnah dan dihukum mati. Lebih besar lagi dampak kepada siapa? Dampak kepada keluarganya Nabot. Kehilangan Nabot sebagai pemimpin di keluarga itu. Nah, jadi hanya satu respon yang salah dari Nebukadnezar, dampaknya sangat besar kepada orang-orang sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita marah, saat keinginan kita tidak terpenuhi, apa yang kita lakukan? Semoga tidak terjadi yang seperti Nebukadnezar tadi ya. Semoga kita semua bisa mengontrol, bisa mengendalikan emosi kita, sehingga saat kita marah pun, saat kita kecewa pun tidak sampai berbuat dosa, tidak sampai memberikan dampak yang negatif bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, yuk kita belajar lagi contoh satu tokoh Alkitab, tapi dia yang menyebarkan dampak yang baik. Siapakah dia? Yuk kita simak video berikut ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 1. Ada seorang raja Babel bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat dan dia berhasil merebut kota Yerusalem. Setelah berhasil merebut kota tersebut, Raja Nebukadnezar pun memerintah di sana. Pada suatu hari, berkatalah raja kepada Aspenas, kepala istananya. Raja meminta kepadanya untuk membawa beberapa orang Israel yang masih muda, yang sehat, yang pintar, dan juga yang rajin untuk bekerja dalam istana raja. Mereka semua akan diajarkan berbagai macam pengetahuan tentang istana. Di antara orang-orang muda yang terpilih, ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memberi mereka makan dan minum setiap hari sama seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Mereka akan dididik selama 3 tahun lamanya di istana sebelum mereka bekerja kepada raja. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak ikut-ikutan makan makanan raja. Mereka hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minum air putih. Hal tersebut membuat kepala istana khawatir kalau mereka akan kalah dari orang-orang pilihan lainnya. Tetapi Daniel tetap meminta kepada kepala istana untuk tetap bisa makan sayur dan buah-buahan, juga minum air putih selama 10 hari. Ternyata setelah 10 hari, mereka lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang makan sama seperti makanan raja. Raja kagum akan kemampuan 4 anak muda ini.
Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar yang di kerajaan. Semuanya itu karena ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap firman Tuhan. Daniel dan 3 temannya melakukan firman Tuhan. Mereka menjaga tubuh mereka karena mereka tahu tubuh mereka adalah milik Tuhan. Hebat ya, tokoh yang akan kita pelajari yang kedua ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun di hadapannya ada banyak hal yang mengenakkan untuk dagingnya, untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah tergoda. Dia adalah Daniel. Nah, Daniel ini termasuk pemuda yang dibawa dari Yerusalem ke Babel untuk dijadikan tawanan di Babel, dididik di Babel dengan cara Babel, dengan gaya hidup Babel. Pastinya sangat berbeda dengan gaya hidup waktu di Yerusalem. Akan berdoa kepada Allah saja pasti akan dibatasi karena dia dididik dengan cara Babel yang berbeda dengan gaya hidup waktu di Yerusalem. Kita mau belajar dari video yang sudah kalian saksikan tadi, bagaimana Daniel tetap mempertahankan hidupnya bersih, hidupnya kudus di tengah gaya hidup yang tidak kudus. Nah, Daniel waktu itu dibawa ke pembuangan di Babel, tidak sendirian tapi banyak dengan teman-temannya. Nah, ada Hananya, Misael, Asaria, atau biasa kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Daniel waktu itu bersama dengan teman-temannya tadi di sana untuk dilatih dengan tulisan Babel, bahasa Babel, bahkan apapun dengan cara Babel. Sehingga nanti kalau sudah selesai pelatihan, mereka akan dijadikan pegawai di istana Babel. Nah, termasuk masalah makan dan minumnya. Makan makanan yang sama dengan yang dimakan keluarga raja. Minum juga minum yang sama, minuman anggur yang dihidangkan untuk raja. Nah, tetapi Daniel ini tahu bahwa makanan itu dan minuman itu akan menajiskan dirinya, tidak sesuai dengan apa yang dia imani. Makanya dia punya ketetapan hati. Dia minta kepada pemimpin yang mengatur makan dan minuman itu supaya berikan saja kepadaku sayuran dan air. Tidak perlu aku ikut makan makanan raja. Padahal yang namanya makanan untuk raja pastinya sangat enak, tidak sekedar bergizi, tapi pasti sangat enak ya. Nah, kalau kalian di rumah saat ini pasti disediakan makanan yang bergizi oleh orang tua kalian. Dimakan atau tidak? Atau malah mengeluhkan, lah mah kok sayur lagi, makanannya kok ini lagi, aku pengen fast food, aku pengen makanan yang enak-enak, tapi belum tentu menyehatkan. Kita belajar dari Daniel tadi, apalagi di masa pandemi seperti ini, makan makanan yang bergizi untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, Daniel tadi juga berkata begitu. Daniel bersama 3 temannya, aku mau makan sayuran dan minum air saja. Tidak perlu aku minum anggur, tidak perlu aku makan makanan yang dihidangkan kepada raja. Nah, meskipun dengan sangat takut, para pelayan di istana itu oke, menuruti saja. Dan mereka akan melihat perubahannya antara Daniel dan teman-temannya, juga orang-orang lain yang makan makanan raja. Apakah ada perbedaannya? Dan kita lihat Tuhan sangat membela Daniel dan teman-temannya ini. Nah, ada perbedaan. Badan mereka perawakannya lebih sehat daripada yang lain, lebih cerdas daripada yang lain. Kita lihat ya, dari kisah Daniel ini, dari cerita yang sangat singkat ini, bagaimana Daniel dan teman-temannya bisa memberikan dampak yang baik. Bahkan kalau kalian baca di Daniel pasal 1, 2 dan seterusnya,
Karena kalian lihat betapa Daniel ini dipakai Tuhan dengan luar biasa di istana Babel. Daniel sudah meneladangkan kepada kita bahwa dia seorang pemimpin yang memberikan dampak yang baik. Apa buktinya? Daniel, dia bisa memimpin dirinya sendiri untuk memakan makanan yang sesuai dengan perintah Allah, tidak menajiskan dirinya, menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, dia pun memberikan dampak yang baik kepada teman-temannya, Sadrah, Meshach, Abednego, atau Hananya, Misael, Azaria. Sehingga ketiga temannya pun sepakat juga memakan sayuran dan minum air. Nah, sehingga mereka punya perbedaan, perawakannya berbeda, kecerdasannya berbeda. Nah, mereka berdampak kepada siapa lagi? Pasti kepada para pelayan itu. Dan itu bisa melihat, wah ternyata Allahnya Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego berbeda, dan mereka memelihara mereka dengan luar biasa. Jadi ada dampak yang baik dari perbuatan yang baik. Nah, dampak yang baik itu akan menyebar kepada orang-orang sekelilingnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tokoh yang pertama, yaitu Nebukadnezar, dan tokoh yang kedua, yaitu Daniel, ada hal yang berbeda. Pemimpin yang berdampak jahat akan mempengaruhi orang-orang sekelilingnya pun menjadi jahat. Pemimpin yang berdampak baik akan mempengaruhi sekelilingnya menjadi baik. Kita termasuk pemimpin yang bagaimana? Yang memberikan dampak yang positif atau negatif? Caramu memasang status di media sosialmu berdampak positifkah atau negatifkah? Caramu berkata-kata kepada orang lain berdampak apa? Positif atau negatif? Caramu marah apakah berdampak positif atau negatif? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Sesuai dengan ayat mas kita. Yuk kita baca sama-sama dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Yang sudah menyiapkan Alkitabnya bisa langsung dibuka. Sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, dari ayat mas tadi kita belajar, saat kita berdampak baik bagi orang lain, bukan hanya orang lain yang merasakan, tetapi ada Bapamu yang di surga yang juga ikut mendapatkan pujian dari orang-orang sekeliling kita. Mereka tidak hanya melihat perbuatan baik kita, tetapi mereka memuliakan Bapa kita di surga. Jadi mau jadi seperti apakah dampak yang kita sebarkan kepada orang sekeliling kita? Semua kembali kepada kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah pemimpin-pemimpin yang akan memberikan dampak yang baik, karena kami memiliki Allah yang sungguh baik. Kami percaya Tuhan, saat orang-orang melihat apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, bahkan mereka melihat keputusan-keputusan yang kami buat, Tuhan, mereka boleh memuliakan Bapa kami yang di surga, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Tuhan Yesus akan melindungi kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami terhindar dari bahaya itu. Di masa pandemi ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, agar Kau pulihkan bangsa kami, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat di Indonesia ini, Tuhan, agar menjaga kesehatannya. Tuhan juga ingatkan kami selalu untuk kami juga menjaga kesehatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan hari ini kami percaya akan menyertai sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Pendidikan kami di SMP masa ini, Tuhan Yesus, Kau juga akan memberikan yang terbaik, hikmat, kecerdasan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.